Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Andi SD Malia Astuti dengan NIM 151200090. Perkenalkan, nama saya Desinta Ayu Prameswari, NIM 1512000097. Perkenalkan, nama saya Salsa Diva Rizky Novanda dengan NPM 151200000111. Perkenalkan, nama saya Sabdika Punika Risma, NPM 15120114. Perkenalkan, nama saya Gracilia Abigail Syarnisianti, NPM 151200000115. Perkenalkan, nama saya Gigi Marsha Alia Purwita dengan NIM 1512000121. Perkenalkan, nama saya Deo Revaldo Nabial Butar dengan MPM 15120142. Pengertian Zotero. Zotero adalah aplikasi gratis untuk mengelola referensi yang diproduksi oleh George Mason University. Zotero bisa terintegrasi dengan web browser, aplikasi Office untuk melakukan citasi, footnote, atau membuat bibliografi. Zotero juga bisa dipasang di komputer apapun, seperti Windows dan Linux. Aplikasi ini menata sistem kutipan dan daftar pustaka kita. Dengan demikian, bagian yang susah dalam proses penulisan karya tulis ilmiah menjadi sangat dimudahkan. Yang kita lakukan adalah mengkoneksikan sumber atau referensi kita dengan Zotero, dan setelah itu Zotero bisa digunakan untuk mengoleksi, mengorganisir, menganalisis sumber pustaka, dan membaginya dengan teman yang lain. Dan Zotero ini memiliki fungsi tangkapan metadata jurnal secara online seperti nama jurnal, penulis, volume, tahun, abstrak, dan data lainnya secara otomatis. Hal ini akan menghemat waktu dan tenaga karena tidak perlu mengetikkannya satu demi satu. Manfaat Zotero. Yang pertama, mengambil dan mengelola berbagai sumber dari berbagai media. Yang kedua, membantu mengelola daftar bibliografi untuk riset yang sedang dijalankan. Yang ketiga, membantu membuat citasi atau rujukan dengan berbagai pilihan gaya penulisan, seperti APA, MLA, AMA, dan lain-lain. Yang keempat, membantu membuat daftar bibliografi. Tujuan Zotero. Yang pertama, untuk mempermudah dalam pembuatan karya ilmiah. Yang kedua, untuk mempermudah dalam mengelola referensi. Yang ketiga, untuk menghemat waktu dalam pembuatan karya ilmiah. Dan yang keempat, untuk mempermudah menyimpan, mengatur, dan mengutip referensi dalam buku atau artikel. Pengertian referensi. Referensi atau rujukan adalah segala bentuk dari teori atau juga argumentasi yang bisa digunakan untuk menunjang suatu ide atau gagasan. Teori atau argumentasi bisa mempertegas apa maksud yang kita inginkan utarakan atau sampaikan dengan menggunakan tulisan atau juga dapat menggunakan lisan. Referensi ini juga merupakan tulisan yang di dalamnya mempunyai informasi yang ada di dalam buku, yang buku tersebut ditinjau serta juga dapat dinilai berdasarkan kepada sumber penulisnya. Tujuan dari referensi yang pertama, memperkuat argumentasi. Dari referensi tersebut dapat digunakan sebagai sebuah bahan untuk bisa memperkuat dan menunjang suatu argumen ataupun juga teori yang dikemukakan itu di dalam bentuk tulisan. Yang kedua, menghindari plagiarisme. Tujuan selanjutnya ialah sebagai penghalang dari suatu tindakan plagiat atas sebuah hasil karya dari milik orang lain. Yang ketiga, menghargai karya orang lain. Tujuan tersebut bisa mencantumkan referensi ialah sebagai penghargaan atas karya orang lain. Pada umumnya, pendapat atau teori orang lain bisa diambil serta dipakai dengan gratis dalam melengkapi sebuah karya tulis. Maka untuk bentuk suatu penghargaan perlu diberikan
perujukan yang jelas terhadap sumber dari teori yang dituliskan dengan lengkap, memakai metode atau cara penulisan referensi tertentu. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu memberikan informasi kepada para pembaca. Ini bertujuan untuk bisa memberikan suatu informasi kepada para pembacanya tentang hal sumber asli dan juga terlengkap dari suatu teori atau juga pendapat tersebut. Sumber referensi. Sumber referensi yang pertama yaitu buku. Buku ini merupakan sumber yang paling sering kita gunakan, serta sangatlah disarankan untuk bisa membuat karya tulis. Untuk itu, disarankan juga agar menggunakan buku terbitan baru, supaya teori yang terkandung di dalamnya juga merupakan penyesuaian, serta perbaikan dari yang sebelumnya. Yang kedua, surat kabar atau majalah. Selain dari buku, kita juga bisa mencari referensi di surat kabar atau majalah, walau sangat jarang digunakan karena disebabkan sangatlah sulit menemukan argumen yang relevan. Yang ketiga ada jurnal. Jurnal adalah kumpulan artikel yang dipublikasikan secara ilmiah dan umumnya diterbitkan secara teratur. Jurnal ini juga dapat digunakan sebagai referensi, baik dalam bentuk online maupun cetak. Yang keempat, internet. Sumber ini sangat perlu diperhatikan dari tingkat kredibilitas situs yang akan digunakan sebagai referensi. Karena pada dasarnya, sumber dari internet ini akan dibatasi dalam penulisan karya ilmiah tertentu. Hal itu disebabkan karena tulisannya diambil dari internet, baik itu melalui blogspot maupun website, di mana pada umumnya sang penulis bukanlah ahli di bidangnya, sehingga terkadang tidak memenuhi kualifikasi ilmiah. Jenis referensi. Yang pertama, kutipan. Kutipan adalah salah satu jenis penulisan referensi yang dirunjuk dari berbagai sumber referensi dengan menyalin kalimat, paragraf, teori atau argumentasi seorang ahli di bidang tertentu untuk melengkapi tulisan yang dibuat. Terdapat dua jenis kutipan, yaitu kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Kutipan langsung adalah kutipan yang ditulis sama persis dengan sumbernya yang disertai dengan data pustaka sebagai informasi lengkap tentang sumber dari kutipan tersebut. Kutipan tidak langsung adalah kutipan yang ditulis dengan bahasa sendiri tanpa merubah makna dari sumber aslinya dengan menuliskan data pustaka sumber rujukan tersebut. Yang terakhir yaitu catatan kaki. Catatan kaki adalah cara penulisan sumber referensi dengan memberikan simbol pada kata yang membutuhkan penjelasan tertentu yang menjelaskan diambil dari sumber lain. Pada bagian catatan kaki dituliskan pada margin bagian bawah karya tulis yang berisi penjelasan tentang kata yang dimaksud lengkap dengan data pustaka sumber rujukannya. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara kita untuk mendownload atau mengunduh aplikasi Zotero pada PC atau laptop kita. Yang pertama adalah pastikan kita terhubung dengan jaringan internet atau jaringan wifi yang ada. Selanjutnya kita masuk ke aplikasi Google Chrome, kemudian kita ketik pada kolom pencarian yaitu download Zotero. Kemudian kita cari. Setelah hasil pencariannya keluar, kita pilih yang paling atas. Kemudian kita tekan download. Dan kita tunggu sampai filenya selesai terdownload. Setelah aplikasi atau file telah terdownload, kita segera keluar dan masuk pada folder download. Pada folder download ini, kita klik 2 kali file yang telah kita download. Yang untuk kemudian kita install filenya. Kita tunggu sampai filenya terinstall. Jika sudah begini, artinya aplikasi Zotero telah selesai kita install atau aplikasinya sudah bisa kita gunakan. Dan
adalah aplikasi dari Zotero. Selanjutnya, setelah aplikasi Zotero telah kita install, kita langsung dapat bisa menggunakan aplikasi Zotero pada laptop kita. Berikut adalah penampakan dari aplikasi Zotero. Selanjutnya adalah bagaimana cara kita menambahkan jurnal pada aplikasi Zotero. Yang pertama, tentunya kita membuka dulu aplikasi Zotero. Setelah itu, pada folder yang ingin kita tambahkan, kita klik tanda tambah ini. Di sini ada berbagai cara, yaitu book selection, dokumen, jurnal artikel, newspaper artikel, dan lain-lain. Tapi pada video kali ini saya akan menggunakan link to file. Kita klik ini, link to file. Setelah itu kita pilih jurnal yang ingin kita masukkan. Saya akan masukkan tentang jurnal hubungan komunikasi dengan behavior. Dan setelah itu jurnal akan masuk pada aplikasi Zotero. Dan ketika jurnal telah masuk pada aplikasi Zotero, jurnal ini dapat langsung kita pakai pada aplikasi Word. Demikianlah penjelasan dari saya tentang cara mendownload dan cara memasukkan jurnal pada aplikasi Zotero.